Haleluya, selamat pagi. Puji Tuhan. Luar biasa. Pagi ini kita jumpa lagi dengan saya Pendeta Yafet dari Medan. Iya ya, saya oleh anugerah Tuhan melayani dan beralamat di Helvetia. Ya, Helvetia eh, kota, salah satu kecamatan di Medan. Dari sekian kecamatan, saya membaca berita mendapat perhatian khusus dari wali kota kami, Pak Bobi Nasution. Ya, ini di kecamatan ini karena ditemukan bahwa eh, kecamatan kami ini cukup cukup mendapat apa ya, peringkat pertama eh, kasus kasus corona, ya. tujuh tujuh ada tujuh lebih itu ya, apa eh, lingkungan eh, apa itu terdampak, ya. Ya begitulah, ya. Dan dari tempat saya menyiar ini, ada dua, lingkungan, ya. Karena itu ya saya minta kita jemaat khusus tetap jaga prokes, ya, dan kita beribadah sesuai dengan petunjuk-petunjuk dan arahan yang terbaik dari pemerintah kita. Juga saya pada hari ini saya bersyukur untuk anugerah Tuhan, di mana kemarin ada sahabat, teman dari jemaat memberi perhatian untuk sesama jemaat, ya. Terima kasih Ibu Nana, ya. Terima kasih Ibu Nana dari Palembang yang sudah memberi perhatian khusus, ya, untuk memberi support diakonia kepada jemaat, ya. Dan nanti hari Minggu akan sudah dibagi pada beberapa hari ini. Dan juga untuk salah satu jemaat yang butuh perhatian. Terima kasih juga untuk Pak Firman, ya. Gimana kabar Pak Firman? Pak Firman di Kalimantan, ya, yang juga sudah memberi perhatian kepada jemaat yang sangat membutuhkan pertolongan pada hari-hari ini. Dan puji Tuhan, pertolongan Pak Firman itu transfer berkatnya akan sang menolong ibu itu, ya. Nah, juga berterima kasih untuk semua jemaat baik yang ada di Papua, ya. Sekarang kita seperti berdiaspora, ya, berserak di mana-mana, yang sudah memberikan kepedulian, ya. Semua itu adalah anugerah Tuhan yang memberkati kita, karena firman juga bilang apa? Bertolong-tolonganlah kamu, ya, menanggung sesamamu. Kasihi, ya. Dimulai dari kita saling mengasihi di antara jemaat, baru juga tentu kita akan merambah keluar, ya, untuk memberkati mereka. Nah, jadi saya sungguh bersyukur bisa jumpa hari ini, ya. Baik, kita nyanyi dulu, ya. Mau nyanyi? Ya,
Ya, nyanyian saya pada hari ini dimotivasi oleh Mazmur pasal yang ke-100. Kemarin kita pasal 99, sekarang pasal yang ke-100 ya. Itu hanya 5 ayat, nanti kita baca, tapi kita nyanyi dulu ya. Bersorak-sorak orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorak orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Oh, bersorak-sorak orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorak orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Oh, bersorak-sorak orang-orang benar yang dalam Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorak orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Haleluya. Satu lagi. Masih sekitar Mazmur pasal yang ke-100. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dirangkat. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sebab Dia girangkanku. Oh, bersukacitalah. Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasalnya keempat ayat 4, bersukacitalah senantiasa.
Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Luar biasa ayat itu ya. Itu sebuah anjuran, perintah, himbauan supaya kita rejoice in the Lord. Hallelujah. And again I say, rejoice. Bersukacitalah. Haleluya. Ayo semua bersukacita. Itu perintah Tuhan. Bersukacitalah. Kalau baca dalam Mazmur ada kata-kata begini. Bersukacitalah, maka Allah akan memberikan apa yang diingini hatimu. Ya, kenapa harus bersukacita ya? Ditandai juga dengan bersorak-sorai. Haleluya. Ayo kita nyanyi bersukacita. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Haleluya. Sorry. Saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Warren Wiersbe, ya. Dia dalam pendalamannya dengan kitab Filipi tentang rejoice, be joy atau bersukacita. Dia menuliskan seperti ini dalam bukunya ya. Ada pencuri-pencuri sukacita. Ada pencuri-pencuri sukacita kita, the thief of our joy, ya. Thief of our joy. Jadi ada pencuri-pencuri sukacita. Apa itu? Nomor satu, ini bisa jadi pencuri. Pencuri artinya sesuatu atau hal yang kita tidak nanti-nantikan. Manusia di sekitar kita bisa mencuri kebahagiaan dan sukacita kita. Betul nggak itu ya? Ya iya. Manusia di sekitar kita. Sekitar kita yang paling dekat siapa? Partner dekat kita di rumah, anak-anak kita, cucu kita, orang-orang di sekitar kita. Kenapa bisa jadi alat sebutlah mencuri sukacita kita? Ya karena kadangkala apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, berarti penyebab tidak sukacita itu apa? Kita selalu menginginkan apa yang kita harapkan itu sesuai dengan yang mereka kerjakan, kan itu. Jadi kalau tidak sesuai terjadi goncangan, maka kita nggak bersukacita. Nah, itu. Lalu ditulis dalam bukunya juga nomor 2. Nomor 2 itu adalah environment, lingkungan kita.
lingkungan, situasi di sekitar kita bisa juga mencuri sukacita kita. Ya, misalnya kita tadinya berharap mau pergi kemana-mana, tapi tiba-tiba hujan. Itu bisa saja. Padahal kan hujan itu bukan kita yang ciptakan. Ya, itu bisa mencuri sukacita kita, lingkungan ya. Tetap juga karena seperti tadi nomor 1 itu, karena lingkungan kita itu tidak seperti yang kita harapkan. Nomor 3 kata Wiersbe dalam bukunya apa? Ini yang paling kita harus waspadai. Iblis. Iblis itu bisa menjadi pencuri sukacita kita. Ya, karena memang dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 kan dikatakan seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya. Tetapi aku datang, kata Yesus, untuk mereka memberikan hidup, dan hidupnya berkelimpahan. Berkelimpahan kualitas sukacita itu di dalam diri kita. Ya, jadi pencuri itu selalu ingin mencuri sukacita kita. Kita jadi tidak bergembira. Ya tiba-tiba ya, kok bisa kita nggak bahagia ya? Kita nggak bisa senyum, ya. Nah, itu bisa mencuri sukacita ya. Ini tiga ini kata Wiersbe bisa mencuri sukacita kita. Lalu kenapa Paulus berkata rejoice in the Lord, bersukacita dalam Tuhan, dan sekali lagi aku katakan bersukacita. Nah, karena begini, sukacita kita itu tidak ditentukan oleh orang. 1. Tidak ditentukan oleh lingkungan. Tidak ditentukan oleh iblis. Jadi environment kita, orang-orang di sekitar kita, bukan itu penentu sukacita kita, itu kata Paulus. Yang menentukan sukacita kita itu adalah sukacita dari dalam. Ya. Dari dalam mengalir, ya, aliran-aliran mata air. Dari dalam mengalir sukacita. Ya, Yesus di hati tiada susah. Yesus di hati kita terus bahagia. Ada lagunya itu ya. Ada ini lagu sekolah minggu dulu nih. Yesus di hati tiada susah, tiada sedih, tiada duka. Yesus di hati tiada susah, tiada letih lesu. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, ha 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 ha. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Jadi sukacita kita itu adalah dari dalam. Dari dalam mengalir keluar. Bukan karena dari luar ya. Bukan karena dari luar. Memang dari luar itu kadang ya juga kita butuhkan ya. Tapi sukacita sempurna sejati itu from the bottom of our heart, dari dalam hati yang sedalam-dalamnya keluar sukacita. Jadi intinya apapun keadaan lingkungan kita, apapun keadaan sekitar kita, jangan sampai kita jadikan itu membuat kita tidak bergembira, tidak bersukacita. Karena itu akan sangat berpengaruh dengan fisik kita ya. Ya,
dalam kitab Amsal kan dikatakan bergembira, bersukacita itu adalah obat. Adalah obat bagi kita. Itu akan memperkuat imunitas tubuh kita ini, ya. Ya, jadi sukacita, kegembiraan itu membuat kita sehat, ya. Kalau ada sukacita dari sini, ya memang kita bersukacita. Pencuri-pencuri sukacita kita tadi itu memang ada di sekitar kita. Ya. Bisa saja kita kalau ketika ketemu orang, ketemu keadaan, langsung kita seperti layu jadi murung. Dan itu kan menyebabkan syaraf-syaraf kita ini, stamina ini jadi kurang langsung kan. Jadi memang bersukacita itu, ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oh, hati yang gembira adalah obat, seperti obat bagi yang sakit. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Aduh, hati yang gembira, Tuhan senang. Ayo, tertawa dulu yuk. Sukacita. Kalau ada sukacita ya, luar biasa. Sukacita kalau ada luar biasa. Kalau ada sukacita, menyanyi pun kita bersukacita, bersorak-sorak, ya. Oke, saya berdoa dulu sebentar bagi beberapa teman. Dan sesudah itu nanti saya akan baca firman Tuhan. Dan sesudah saya baca firman Tuhan, kita dalami sedikit. Ya teman-teman yang baru bergabung, silakan boleh dengar. Ya kalau tidak ada waktu, nanti putar ulang ya. Saya baca firman Tuhan dulu. Dan nanti kita akan lanjut. Pokoknya kita hari ini bersukacita karena Mazmur pasal yang ke-100. Oke ya, saya baca begini. Mazmur pasal 100. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai Medan. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai Indonesia. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. The whole world. Bersukacita. Beribadahlah kepada Tuhan. Beribadah ya, menghambakan diri, abdi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Yahweh Elohim kita. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya
dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kenapa? Sebab Tuhan baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Luar biasa. Hanya 5 ayat ya. Judulnya saja, pujilah Allah dalam baitnya. Kalau dulu kan orang umat Tuhan pada zaman dulu, zaman perjanjian lama kan, sukacita mereka itu adalah apabila mereka berhimpun di bait Allah. Memang ada sinagog, ada penyembahan-penyembahan lain. Tapi ketika masuk mereka dalam perayaan di bait Allah, waduh betapa sukacitanya, ya, sukacita. Ya. Dalam ayat yang pertama disebut bersorak-soraklah bagi Tuhan. Bahasa Inggris bilang apa ya? Bahasa Inggris, make a joyful noise unto Jehovah all ye lands. Ya, ya, artinya apa itu? Buatlah sukacita yang penuh, sukacita yang ribut, yang noise. Ya. Unto Jehovah all ye lands is a joyful noise unto the Lord. Luar biasa. Itu di dalam bahasa Yunani bilang apa ya? Falmos eis homologesin alalakate to kurio pasa wish. Itu bahasa Yunani. Alalakate wish. Alalakate, luar biasa. Nah, jadi Tuhan itu dalam Mazmur ini disebut bersoraklah bagi Yahweh, bersoraklah bagi Tuhan. Bersorak seperti apa ini ya? Ya, saya teringat waktu beberapa bulan lalu ya, yang kita mendapat sebuah sorak-sorai di mana pemain bulu tangkis Indonesia itu kan menang ya. Wah ketika mereka bertanding, ada kalanya hampir lemah melawan lawan tanding. Tapi ya kita kan yang melihat itu sudah, hati itu sudah wah. Dan sesudah mau game point, bersorak-sorai Indonesia jaya dalam bulu tangkis. Bersorak-sorai. Itu kan sorak-sorai itu muncul sendiri dari dalam. Ya. Sampai orang lompat-lompat. Ya, itu bersorak-sorai. Nah, ya itulah bandingannya kira-kira ya. Kalau kita jumpa dengan Tuhan, personally kita jumpa dengan Tuhan, sorak-sorai itu ada, sorak-sorai itu muncul sendiri dari dalam ya. Gimana sekarang kalau lagi ibadah di rumah, bisa bersorak-sorai enggak? Kalau bersorak-sorai di rumah, tiba-tiba bersorak-sorai di kamar, kan tetangga nanti ribut. Gimana itu? Nah, saya pikir itu sebabnya ada tempat ibadah, tempat kita bersorak-sorai, yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersorak-sorai. Apa alasan kita? Kenapa kita harus bersorak-sorai, bersukacita, memuji Tuhan? Di sini dikatakan oleh firman Tuhan apa?
Bersorak-sorai, ayat 2. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, bersukacita dengan sorak-sorai. Alasannya dijelas di sini. Karena kita harus tahu bahwa Tuhanlah yang menjadikan kita. God made us. Allah yang menjadikan kita. Ya, bukan kita yang ciptakan kita ya. Sebuah kebenaran adalah bahwa kita tidak minta untuk ada di dunia ini. Kelahiran kita, menjadi bangsa apa kita, menjadi orang apa kita, warna kulit kita, apapun keadaan kita sekarang, ingat, kita tidak minta dilahirkan. Tetapi untuk bersorak-sorai, itu adalah pilihan kita. Ya, saya ulang lagi kalimat yang lebih bagus ya. Kita tidak memilih untuk lahir. Tapi untuk bersorak-sorai, bersukacita, itu adalah pilihan. Ya, kita bisa murung, ya terserah kita. Kita bisa murung dan tidak berdaya. Pilihan kita. Apain kita murung? Apain kita kehilangan sukacita? Ayo bersorak aja. Ayo mulai. Ayo bersorak mulai. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menjadikan kita. Itu nomor 1. Kita lahir sebagai laki, sebagai perempuan itu bukan pilihan kita. Tuhan yang menjadikan kita. Iya. Nomor 2. Lalu diakui oleh pemazmur sini. Punya dia kita. Kita ini milik Tuhan. Ya, milik Tuhan kita ini. Ada di tangan Tuhan. Nomor 3. Kita ini umat kawanan domba gembalaannya. Ya. Bicara mengenai digembalakan, dituntunnya kita ke air yang tenang. Dibaringkan kita ke rumput yang hijau. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ya, kalau tidak salah. Yohanes pasal yang ke-10. Tuhan gembala yang baik. Lalu dalam Yohanes pasal yang ke-21, di mana Tuhan berkata kepada Petrus, gembalakanlah anak dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Di situ kata yang dipakai adalah feed my lamb. Ya. Gembalakan, kasih makan. Itu hanya kasih makan kita. Ya. Jadi kita dipelihara oleh Tuhan. Lalu kalau kita sudah mengalami dan memahami itu bahwa Tuhanlah yang menjadikan kita ini punya Tuhan, lalu kita ini digembalakan Tuhan. Apa yang kita lakukan? Ini tindakan kita. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan saya ini ciptaanmu. Syukur Tuhan yang aku ini milikmu. Syukur Tuhan yang kau pelihara aku. Sampai sekarang masih diberikan kehidupan. Sungguh engkau baik Tuhan. Ajaib sekali perbuatanmu. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, semuanya karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Dan kenapa kita bersorak-sorai? Kenapa kita bersyukur? Kenapa kita bergembira? Kenapa? Ayat 5. Sebab Tuhan baik, for the Lord is good, our God is good, Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya, baik sekali Tuhan itu, luar biasa. Jadi kita bersorak-sorai. Jadi intinya saya mau sampaikan kepada seluruh jemaat. Ini jemaat Gereja Bethel Indonesia El Gracia. Ya, ingat ya. Adalah perintah Tuhan untuk kita bersorak-sorai, bergembira, bersukacita. Itu dia. Nomor 2, ingat betul ini. Ada pencuri-pencuri, saya buat tanda kutip, ada pencuri-pencuri sukacita. Manusia di sekitar kita bisa mencuri kebahagiaan sukacita kita. Lingkungan kita,
setan apalagi. Ini semua dari luar, dari luar datang untuk ganggu sukacita kita. Ya kalau datang dari luar ya kita yang nutup hati kita untuk itu, tutup hati. Tapi sukacita dari Tuhan itu dari dalam, ya. Kalau dari dalam siapa bisa ganggu kita, ya? Ya, bersukacita itu nomor 2, ada pencuri. Nomor 3, ingatlah bahwa kita ini adalah satu, milik Tuhan, dipelihara Tuhan, dengan alasan karena kita ini ciptaan Tuhan. Tuhan tidak sia-siakan kita. Betapa baiknya Tuhan itu, dan itu harus ada dalam hidup kita. Lalu bagaimana yang keempat supaya kita selalu ingat itu? Ya datang ke rumah Tuhan, ya. Di rumah Tuhan kita, ketika seperti pagi ini saya mengingatkan, ya, ini anggaplah ini semacam lonceng, keng, ayo tetap bersukacita, pemeliharaan Tuhan itu pasti, ya, pertolongan Tuhan itu pasti dalam hidup kita masing-masing, ya. Oh, luar biasa kalau Tuhan itu kita yakini sebagai pertolongan kita yang membahagiakan. Sebelum saya berdoa terakhir, saya akan mengakhiri. Kita nyanyi dulu. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Engkau yang terbaring di rumah sakit, jemaat, ingat Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Kau sedang menghadapi kesulitan pada hari ini, itu lingkungan. Tapi tetaplah katakan, Engkau Tuhan baik padaku. Engkau baik Tuhan. Apapun situasi tidak akan melunturkan kebaikan Tuhan. Dia baik untuk selama-lamanya. Dia baik, dia turun-temurun. Anak-anak kita, cucu kita, untuk generasi yang akan datang, Tuhan itu baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang memberikan kami kesempatan untuk berdoa pada saat ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong teman-teman kami yang memberikan komen pada hari ini. Yehezkiel, Hutahayam, amin. Tuhan memberkatimu, Tuhan menolong. Dan semua juga jemaat di seluruh tanah air yang Tuhan percayakan untuk hamba gembalakan. Dan juga teman-teman, kawan, sahabat di berbagai tempat yang melihat hamba-Mu pada hari ini memberikan kabar sukacita ini, bahwa Engkaulah sukacita kami, Yesus Kristus sukacita kami, di dalam kami ada Yesus. Kami bersukacita pada hari. Berkati mereka Tuhan, tolong mereka untuk terus tidak akan diganggu oleh situasi dari luar,
karena ada sukacita dari dalam melimpah-limpah seperti air yang tidak pernah akan berhenti. Oh, di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai seluruh jemaat dan seluruh anak-anakmu dimanapun berada. Haleluya, haleluya. Yang percaya diberkati katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk teman-teman dan semua yang melihat. Kalau mau kasih komen, silakan kasih komen. Dan pada waktu kasih komen atau respon dengan apa yang saya beritakan pada hari ini. Dan sekaligus kalau teman-teman, kamu semua mau minta doa, silakan tulis di kolom komen itu. Saya akan catat dan saya akan berdoa. Dan tentu saja oleh kemurahan Tuhan kita akan jumpa terus. Dan kalau kita masih sehat kuat sampai sekarang, itu adalah bagian dari penggembalaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa lagi pada hari yang akan datang. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Shalom, salam gracia. I love you and God bless you. Haleluya. Tuhan berkati. Bye-bye.